mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad akhirnya buka suara terkait pernyataan kontroversialnya yang meminta negeri jiran mengklaim Kepulauan Riau dan Singapura sebagai bagian dari wilayah mereka. Mahathir mengklarifikasi pernyataannya yang dibuat di kala itu menjadi pembicara di sebuah pertemuan orang Melayu diartikan di luar konteks. Laporan soal apa yang saya sebut dalam pertemuan orang Melayu itu tidaklah benar. Saya tidak meminta Malaysia mengklaim wilayah yang sudah hilang, kata Mahathir dalam pernyataan resmi pada Kamis 23 Juni 2020. Mahathir mengaku hanya berusaha menunjukkan mengapa bangsa Malaysia sangat khawatir usai kehilangan wilayahnya, bebatuan kecil seukuran meja. Tapi biasa saja kalau wilayah yang jauh lebih besar diambil dari mereka. Lalu apa jadinya jika benar-benar Kepulauan Riau diambil alih oleh Malaysia? Mari kita bahas, tapi untuk sebelum kita melanjutkan video ini, mari tekan dulu tombol loncengnya agar saya semangat untuk membuat video-video berikutnya. Riau dan Kepulauan Riau dulunya adalah satu kesatuan. Namun pada tahun 2002, Kepulauan Riau memisahkan diri menjadi provinsi ke-32 di Republik Indonesia. Dan kedua wilayah inilah yang disebut Mahathir Mohamad sebagai bagian dari Malaysia di zaman dahulu. Namun jika itu benar-benar terjadi, Indonesia akan banyak kehilangan. Sumber daya alam Provinsi Riau merupakan salah satu potensi unggulan yang dimiliki Provinsi Riau. Provinsi Riau dan Kepulauan Riau memiliki sumber daya alam, baik kekayaan yang terkandung di dalam perut bumi dan berupa minyak dan gas serta emas maupun hasil hutan dan perkebunannya. Dari sektor pertanian dan perkebunan, Provinsi Riau sendiri memproduksi coconut palm oil atau CPO sebesar 3.386.800 ton per tahun. Dan di Kepulauan Riau sendiri terdapat 227.000 hektar. Berada di Bintan, Lingga, dan Natuna, kebanyakan lahan yang sudah digunakan untuk kepentingan perkebunan. Ada banyak perkebunan di Kepulauan Riau seperti karet, kelapa sawit, sagu, hingga cengkeh. Dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan ekspor maupun di dalam negeri. Dalam sektor pertambangan, Riau merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang dikenal akan kaya hasil pertambangannya. Adapun hasil pertambangan Provinsi Riau mencakup minyak, gas bumi, serta batu bara. Tak kalah dengan Provinsi Riau, Kepulauan Riau juga memiliki potensi sumber daya alam seperti mineral dan energi yang relatif cukup besar. Cukup bervariasi berupa bahan galian A strategis seperti minyak bumi dan gas alam. Bahan galian B vital seperti timah, bauksit, dan pasir besi, maupun bahan galian golongan C seperti granit, pasir, dan kuarsa. Riau sendiri merupakan daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia. Menurut situs resmi pemerintah Riau, secara geografis daerah ini memiliki luas laut dan perairan besar hampir 20% dari keseluruhan luas wilayah Provinsi Riau. Sumber daya alam dikelola oleh Chevron, Petroselat, Bumi Siak Pusako, Pertamina, Kondur Petroleum, dan Pembangunan Riau. Sumber daya selanjutnya adalah kehutanan dan kelautan. Luasnya wilayah hutan dan perairan di Provinsi Riau dan di Kepulauan Riau menjadi sumber daya alam yang sangat melimpah. Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan potensi maritim yang besar karena terdiri dari 2.408 pulau yang dikelilingi oleh Laut Tiongkok Selatan. Potensi besar maritim itu antara lain berupa sumber daya kelautan dan perikanan, jasa transportasi pelayaran dan perdagangan, energi berkelanjutan dan pariwisata. Salah satunya ada di Kepulauan Natuna, yang sampai saat ini masih diganggu oleh berbagai negara seperti Malaysia sendiri dan Cina. Begitu besar potensi di wilayah Indonesia, seperti yang kita bahas di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Karena potensinya tersebut, banyak negara-negara yang ingin menguasai Indonesia. Dan jika Riau dan Kepulauan Riau benar-benar menjadi milik Malaysia, maka kita akan banyak kehilangan sebuah potensi yang terdapat di negara kita. Dan Indonesia banyak mengalami kerugian. Untuk menyikapi potensi besar itu, mari kita jaga kesatuan dan persatuan. Saya mengajak teman-teman semua untuk memanfaatkan potensi yang ada di daerah masing-masing. Jaga terus persatuan akan melahirkan kesatuan, sedangkan kesatuan kelak akan menjadi persatuan. Karena persatuan dan kesatuan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita harus dijaga.
Melalui kesatuan dan persatuan masyarakat Indonesia yang beragam bisa bekerja sama dengan baik meskipun hidup dalam keberagaman. Dukung terus Indonesia, dukung terus bahasa Indonesia, manfaatkanlah potensi dalam diri masing-masing. Mari kita jaga negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Jangan lupa tinggalkan komentar kamu di bawah, tuliskan pembahasan apa yang ingin kita bahas pada video-video berikutnya. Terima kasih.